Salam Alberta. Selamat pagi semua. Sungguh bersyukur kita kembali bisa beribadah di tempat ini. Dan buat jemaat yang ada di rumah yang menikmati lewat online juga sungguh bersyukur kita masih bisa beribadah pada pagi ini. Yuk mari sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai nyanyian kita buat Tuhan, kita persiapkan hati kita dulu, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah pada pagi ini. Kami tahu ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Karena itu Tuhan, baik kami yang di tempat ini datang ataupun jemaat yang ada di rumah menikmati lewat online, kami percaya kalau kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Tuhan yang akan membawa perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mau mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita mau puji Dia, kita mau katakan, oh praise the name.
sungguh bersyukur kami masih bisa mengangkat suara kami pagi ini. Kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami masih bisa mengangkat nyanyian kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dan untuk beberapa waktu ke depan kami juga akan terus nyanyikan pujian ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh rasa syukur, karena kami tahu kami punya Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau lanjutkan puji-pujian kami. Haleluya, amin. Salam semuanya. Yuk berikan dulu salam dan senyummu buat saudara-saudari di kanan kirimu. Dan kita menyatakan Tuhan Raja Maha Besar. Semua percaya Tuhan kita Maha Besar? Amin. Sama-sama nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan rasa syukur. Raja Maha Besar. Mari semua, mari datang menyembahnya. Sekali lagi bersama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Sebab Dia yang menciptakan. Mencipta dunia ini. Dia menunggu-nunggu kehadirannya datanglah. Kami bersyukur padanya. Dengan sesuka bernyanyilah. Bersatu bersama memujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembahnya. Ayai Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar. Semuanya. Mari datang menyembahnya. Dia mencipta dunia ini. Dia menunggu kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur. Amin. Bersatu bersama dengan bersuka bersama. Dengan bersuka bernyanyilah. Bersatu bersama memujinya. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Berikan tepuk tangan mari beri aplaus Tuhan yang Maha Besar. Amin. Mari kita mau terus bangkit, kita mau serukan nama Dia, karena nama Dia yang berkuasa, nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita luas, hidup gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Sekali lagi
kita bisa dilayakkan pagi ini untuk menghadap hadirat Tuhan. Amin. Mari dengan rasa syukur setelah kita sudah memuji Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar, kita juga mau buka hati, kita mau buka telinga kita, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing. Dan lewat satu lagu ini, biar kita kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu berkata, Dia beserta kita, Dia gak pernah meninggalkan kita. Dengan Dia, kita akan terus terbang, kita akan terus dilindungi, kita akan terus bersamanya. Sehingga badai hidup apapun yang kita alami, sedahsyat apapun badai yang kita hadapi, kita tidak akan mundur, kita akan terus terbang bersama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
atas segala hancur. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami diangkat jadi anak-Mu. Kami dituntun oleh-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kembali dengan iman kami mau nyatakan bahwa hanya dengan kami akan terbang lebih tinggi lagi. Dengan sayangmu, terus nantinya saya sudah hambanya. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau berkuasa dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kamu Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pujian telah kami naikkan Bapa, biar itu merupakan dupa yang harum di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, bentuk karakter kami menjadi orang Kristen seperti yang dikehendaki Tuhan melalui firman Allah, agar kami senantiasa hidup berjalan bersama Tuhan. Urapi hamba dan jamah setiap hati anak-anak-Mu. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap dengar mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Saya buka masker, karena kalau saya ngomong dengan masker itu ngap. Mohon maaf. Lalu saya bawa helm back, sehingga kalau di sini nggak ada, saya sendiri bawa. Jadi nanti kalau habis dipakai orang, cipratan saya nggak bakalan nularin orang. Nggak usah takut. Baik, saya dikasih tema sama Bu Rita, memperbaiki mesbah. Yuk kita buka dulu ayatnya. 1 Raja-Raja, ayat 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja 30 sampai dengan 34. 18, betul. 1 Raja-Raja 18. Saya akan baca untuk saudara. Ini pet saya ini, saya buka not, yang keluar itu kadang-kadang reklame lah apa, kenapa kepenuhan kali. Iya, karena diisi mainan sama cucu-cucu. Iya, saya akan baca. Ketika Elia, kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku, mendekatlah seluruh rakyat itu kalian kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkannya. 31. Kemudian Elia mengambil 2 buah batu menurut jumlah suku keturunan Yakub, ya. Iya, keturunan Yakub. Sama ini ya. Iya, nggak apa-apa. Iya.
Kepada Yakub ini telah difirman. Saya HP aja saya. Sebentar saudara, mohon maaf. Iya. 1 Raja-Raja. Saya sudah set, tetapi ya begitu tadi saya bilang. 1 Raja-Raja 18:30. Ya. Ketika Elia keluar lagi tuh reklame. Kenapa saya nggak tahu? Aduh, kecil banget. Wajah si muda, umur tua. Apalagi itu lebih parah. Ya ini aja. Udah. Ini gedenya segini, saudara. Maklum, lacap cip. Jadi mohon dimaklumi. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Sampai di situ aja saudara, 2 ayat, kelamaan nanti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut pandangan saudara, kata misbah itu apa? Pernah dengar? Kok dibuka di not di HP Opa? Pernah dengar nggak kata misbah? Saya yakin orang Kristen pernah dengar dong, baik yang di rumah maupun di gereja. Iya, ambil. Pernah dengar nggak? Alberta jawab kali. Ngomong dicuekin, langsung pulang loh aku. Misbah. Misbah dalam bahasa Ibrani dari kata misbah yang berarti tempat persembahan, atau dapat juga berarti tempat pembantaian. Dan itu sangat berarti di dalam perjanjian lama. Mengapa? Karena orang Israel selalu membawa persembahannya itu membantai binatang lewat mezbah itu, lalu mezbah itu dilumuri dengan darah, dan melalui mezbah itu juga bangsa Israel memohon pengampunan dosa, karena melalui darah binatang orang Israel mendapatkan pengampunan dosa menurut Allah perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau demikian, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa mezbah itu banget hasilnya sangat luar biasa. Yang pertama, hasil dari mezbah adalah menghasilkan hadirat Allah. Jadi pada saat mezbah itu didirikan, Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu mezbah itu juga bisa memberikan satu dampak positif, tempat di mana kita bisa menerima perubahan. Perubahan apa? Yang jadinya dulunya kutuk bisa jadi berkat. Ingat gak pada waktu Abraham? Abraham mendirikan mezbah di atas bukit, betul? Yang dipersembahkan siapa? Ya, ini sampai meragukan, ini sampai detik ini. Nah, ini orang Kristen kalau yang nggak beneran bisa ikut ke sono nih. Ya kan? Nanti setiap tahun sekali bawa kambing, bisa ke sono. Makanya yang deket-deket itu bisa makan sate kambing setiap tahun. Ya kan? Karena yang salah kaprah gitu. Yang pertama bilang itu siapa? Ismail atau Ishak dulu. Ya lu yang duluan itu Alkitab kita atau Alkitabnya sono. Nah, takut kan? Takut. Orang kita ngomong doang kok nggak ada penistaan ini. Ya kan, kita kan membuktikan bahwa kita ini memang ini, yang di sono ono, begitu kan? Di sono tuh di mana saya nggak ngerti loh ya. Ya kan? Nah, Ishak yang dipersembahkan itu anak tunggal loh. Harusnya Ishak mati, betul nggak? Harusnya Abraham kehilangan anak, betul nggak? Harusnya Abraham gak ada punya keturunan lagi. Karena apa? Dijanjikan keturunan pun sampai umur tua Abraham gak mendapatkan. Betul? Tetapi baru dikasih satu
diminta lagi. Kalau saudara gitu, udah dikasih satu diminta lagi, dikasih kagak? Sampai mati gua perjuangkan. Betul nggak? Ya, sampai mati gua perjuangkan. Dan bukan dengan dia, dengan Abraham. Dibawalah anaknya, sampai anaknya tanya kan, "Loh Pak, semuanya sudah ready kok. Persembahannya yang mana nih yang mau dikorbankan?" Dengan berat hati dia mengatakan, mengikat anaknya, lalu mau disembelihnya di atas mezbah itu, dan terjadilah perubahan bahwa digantikan dengan domba, dan Ishak tetap hidup menjadi keturunan seperti yang dijanjikan Allah, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Nah, melalui itulah menggambarkan, kalau saudara baca kembali di dalam perjanjian lama, begitu pentingnya mezbah. Mezbah itu kehadiran Allah. Mezbah itu gambar persembahan. Mezbah itu gambar dari satu kehidupan yang rela berkorban. Lalu di dalam perjanjian baru, Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 dan berikutnya, kalau dibaca semua habis nggak pulang-pulang saudara. Bener, nanti saudara ngomel lagi, pendeta itu jangan diundang lagi, khotbahnya kepanjangan sampai jam 1 gua belum sarapan gitu kan. Singkat cerita saya ceritakan bahwa ada satu persembahan yang kekal abadi sampai selamanya, yaitu Allah sendiri turun ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Dan melalui pribadi Yesus Kristus, dia dibantai di atas kayu salib. Darahnya bukan menutup dosa, tapi sekali untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena darah Yesus menghapus dosa. Beda ya, kalau binatang hanya menutup, Yesus menghapus. Kalau menutup, itu seperti waktu zaman saya kuliah. Seumur-umur saya, mesti yang kuliah mesti ingat tuh, kalau kita ngetik, zaman dulu ketiknya gede kan, betul nggak? Cetak, 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 sampai A-nya itu sampai tangan saya lecet. Udah kan, begitu salah huruf, ditempelin kan namanya tip X, betul? Nah, itu ceplok sekuat tenaga, yes, gitu. Supaya yang salah itu tertutup, betul? Tetapi begitu ditempa dengan adanya waktu, namanya juga titik, mesti hilang, muncul yang lama. Nah itu kayak begitu. Tetapi saudara, darah Yesus menghapus. Makanya ada ayat di mana? Sekalipun dosamu merah seperti, orang Alberta kayak orang Solo ya, kalau kayak bugem, kadang-kadang bugem kalau ngetikok kan, iya. Dari dulu memang halusnya kayak begitu, ya kan? Kalau ngomong sama buku mesti harus diambilin. Iya, ya kan? Memang orang sono begitu, saudara. Nah, Alberta kok kena ya? Ya kan? Sekalipun dosamu merah seperti kernisi diputihkan salju. Sekalipun dosamu merah kesumba, ini kok pada ragu-ragu ya, bingung saya. Hati-hati loh kalau saudara ragu-ragu, bener ya. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, diputihkan seperti bulu domba, artinya hilang. Nah kalau demikian, mezbah yang jadian manusia menurut Ibrani, yang dibentuk oleh tangan manusia, itu sekarang sudah hilang. Tetapi mezbah yang dibentuk oleh kekekalan di dalam pribadi Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, itu yang masih ada. Dan Yesus, saya tanya kepada saudara, sekarang Yesus di mana? Lagi ke mall kali ya? Ayo. Yesus lagi di mana? Yesus di hati kita. Diri kita ini sekarang tempat mezbahnya Tuhan, ya kan? Lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Pintu itu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk, betul? Mendapatkannya. Aku akan bersama dengan dia, dia akan makan bersama dengan aku.
Jadi kita tidur, kita bangun, kita makan, kita kerja, kita beraktivitas apapun, Yesus selalu ada di tempat kita. Amin. Nah, kok aminnya ragu lagi sih? Amin. Yakin nggak? Kalau saudara nggak yakin, jangan ke gereja dah. Mengapa? Itu meterai keselamatan kita. Jadi Yesus di dalam hati kita, sehingga dengan demikian yang kita perbaiki bukan batu yang didirikan seperti Elia. Pada saat Elia lagi ditantang oleh Baal, dewa-dewa Baal 450, dengan perjanjian siapa yang mendirikan mezbah itu, dan itu persembahannya dimakan api, disambar api dari surga, dialah Allah. Tetapi para Baal itu sampai mencoret-coret wajahnya, dinudai semua, bahkan ada yang kesurupan sampai sore hari. Tidak ada satupun yang termakan persembahannya oleh api dari surga. Tetapi begitu persembahan itu datang dari Elia, api dari surga turun. Dan surga turun di dalam pribadi Yesus Kristus, yang menghapuskan segala misbah duniawi menjadi misbah rohani. Dan Yesus ada dalam diri saya dan saudara. Amin. Maka jadi orang percaya bukan hanya beragama Kristen, tapi jadi orang percaya sadari diri kita ini baitnya Tuhan. Amin. Makanya kalau baitnya Tuhan, jangan dimacem-macemin. Allah di tempat kita, di hati kita sini, ya, dirokokin. Kira-kira tuh asapnya masuk, Roh Kudusnya ngap, saudara. Betul nggak? Ya kan? Kasihan. Kadang-kadang ibu-ibu pakai apa? Pedes. Kasihan itu, kepedesan Roh Kudus di dalam sampai wah. Ibu-ibu kalau makan pedes kan sampai begini tuh. Makan bakso satu mangkok, bisa sambelnya semangkok. Oleh karena itu yang perlu diperbaikin sekarang apa? Adalah bagaimana kita mendefinisikan misbah ada di dalam diri kita, bukan timbangnya. Tukang balap tadi bilang, saya kan begitu mundur mobil sama si Tio, saya bilang, aduh Bu, mobil lama. Iya, tapi mobil lama itu kuat loh katanya. Sesuatu yang lama memang kuat. Kalau yang ori ya, betul nggak? Kuat gitu. Terus Ibu bilang, dulu saya pakai begitu Pak Anton, dijual waktu bangun gereja, waktu beli gereja. Yang dulu juga dijual, gereja yang dulu jual mobil saya. Tetapi satu hal saudara, saat kita sadar bahwa ada sesuatu yang lebih baik, pasti itu merupakan yang original. Dan yang original itu datangnya dari Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Namanya Yesus. Nah, yang diperbaiki apanya? Bukan gedungnya. Yang diperbaiki apanya? Bukan mimbarnya. Yang diperbaiki apanya? Memang memperbaiki gedung harus dong. Kalau saudara kebaktian tiba-tiba bocor, misalnya kebaktian dia duduk ini bocor, mesti ngomong, dugem ini gimana sih? Lu kasihan banget ya jadi gembala itu. Bocor gembala. Pel kotor, ngomong loh saudara ya. Jadi gembala gak enak memang. Dan satu hari mengingatkan kepada kita yang diperbaiki itu adalah bagaimana bait yang ada dalam diri kita ini selalu menyala dan selalu berfungsi setiap saat. Membangun bait Allah, membangun misbah Tuhan yang pertama dalam hidup kita adalah dasarnya. Dasar itu penting. Membangun apapun kalau dasarnya nggak kuat, gampang ambruk. Betul nggak? Apalagi hari-hari ini. Ya kan? Hari-hari ini gempa di mana-mana. Dulu gempa ada di luar negeri, sekarang gempa ada di sini. Dulu di luar Jawa, sekarang di Jawa. Di Pulau Jawa. Kemarin gempa di Malang tuh 6,3 rata. Gempa lagi di Sukabumi. Bahkan diramalkan tahun ini akan terjadi tsunami 30 meter, termasuk DKI. Kenapa? Datangnya dari Ancol. Saudara deket loh. Nah, maka dari itu perbaiki misbah pribadimu. Saya juga dekat saudara. Saya di Palem kan. Ya kan? Kalau itu datang, wah, saya bilang kayak kemarin gempa bumi. Gempa Jakarta berasa nggak?
Saya lagi baca, saudara. Siang-siang itu saya lagi baca. Cucu saya lagi datang, si Mak sama si Mek lagi main di kasur, jungkel balik. Waduh, kasur saya tuh sekarang, udah kayak lapangan sepak bola. Ya kan, dia pakai gun itu, gun-gunan itu apa sih? Gun-gunan apa kan? Aduh. Senjata-senjataan tuh loh. Bedil-bedilan lah gitu ya. Bedil-bedilan lah gitu. Ya kan? Terus begitu gocok berasa kan loh. Ini saya baca kok kayak goyang ngebor begini. Kenapa ini? Saya beresin. Ayo kita lari. Cucu saya malah bingung. What happened, Opa? Katanya, ayo lari. Nggak taunya baru mau turun, udah selesai sudah. Jadi balik lagi dia. Tetapi mulai goncang loh. Dan diperkirakan akan terjadi gempa di wilayah DKI itu 8,3 skala Richter. Maka dari itu, kalau mesbah pribadi kita perbaiki, saudara, saya yakin kita bisa mempengaruhi Allah. Amin. Karena Allah juga pernah kan pada saat Nuh, ya kan, ingat nggak? Kan Tuhan akan menghapuskan manusia dunia ini dengan apa? Air bah. Tetapi Nuh mendirikan mesbah dan bisa dirubah. Maka muncullah pelangi. Gitu. Jadi orang Kristen itu ada sejarahnya, jalurnya itu jelas begitu. Nah, yang diperbaiki apa dasarnya? Mesbah itu dasarnya apa? Iman. Itu penting. Orang Kristen yang berani membangun kembali, memperbaiki kembali mesbah hidupnya, mesbah pribadinya adalah menguatkan iman di tengah tantangan zaman. Hari-hari ini banyak yang goncang. Saya kalau baca di sini, saudara, mereka bangga meninggalkan Yesus. Ada 7 orang artis. Pernah baca? Ya kan? Baca. Saya baca. Saya bilang, aduh, ujung-ujungnya begitu. Ya kan? Ada lagi pejabat meninggalkan Yesus, ujung-ujungnya begitu. Saya nggak mau membaca jemaat Alberta meninggalkan Yesus. Nggak mau. Saya rindu iman kita bangun. Dan iman kita bangun yang pertama adalah melalui firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran dari firman Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen yang mau memperbaiki mesbah hidupnya di hadirat Tuhan setiap hari pasti baca firman Tuhan. Yang amin satu. Itu pun kira. Amin. 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 Karena gini, saudara, firman itu memberikan kekuatan. Benar? Hidup ini dihadapkan kekhawatiran, saudara. Dan kekhawatiran itu bukti tidak percaya kepada Tuhan. Dosa paling besar hari-hari ini adalah dosa kekhawatiran. Corona belum kelar. Belum? Semua orang dihadapkan kekhawatiran. Saya punya tetangga, Encik sebelah saya. Saya keluar nggak pakai masker. Encik itu berani, kok nggak pakai masker kok? Cik, cuma di teras gitu pakai masker. Virusnya terbang kok. Virus kan nggak bisa kita lihat dengan mata. Ya Cik, kalau bisa kita lihat dengan mata materi. Iya kan? Pokoknya kalau dibilangin ya udah aku masuk. Dia, kalau saya nggak pakai masker, dia nggak berani keluar, sudah. Kalau dia keluar kayak petugas COVID, ditutup plastik. Wah, sini pakai masker, pakai jas hujan. Sampai bilang, Cek, terang beneran, Cek. COVID, begitu. Kekhawatirannya terlalu overdosis. Jadi paranoid. Betul nggak? Ya kan? Saya ini walaupun waktu Juni itu kan lagi gempar-gemparnya, betul? Nah, rumah saya dekat dengan rumah sakit, di rumah sakit Citra. Setiap hari itu ambulan lewat, tuing. Yang kalau ke sini masih Wisma Atlet. Kalau arahnya ke sono. Tapi kalau arahnya ke sono, Tegal Alur. Jadi, saudara, di terapi tiap hari kayak begitu kira-kira. Saudara, goncang nggak?
Ayo, tiap hari di terapi loh. Wing, 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 wing. Waduh, kesono atlet, kesini mati. Sampai Tegal Alur, kehabisan komplek. Padahal komplek saya kelak di sono. Sekarang udah direbut sama begituan. Jadi saya pas lagi makamin jemaat yang tidak kena COVID, jajaran sono kena COVID. Saya satu di sono 3, 1:3 loh sudah. Tiap hari dihadapkan kekhawatiran hidup. Terus dengar gempa, khawatir lagi. Betul? Ibu-ibu cabai naik, khawatir lagi. Ya kan? Hari-hari khawatir. Dan kekhawatiran itu tidak ada obat yang lebih manjur daripada memegang janji firman Tuhan. Oleh karena itu, firman itu yang membuat kita kuat sampai detik ini. Pada saat saya dihadapkan kekhawatiran, saya juga khawatir, saudara. Katanya yang diserang lansia dulu. Saya kan lansia over. Udah lebih dari 7 tahun, 67 bulan November kemarin. Ya kan? Berarti, waduh, kalau lansia. Tetapi justru yang saya baca, ini orang mati di bawah umur saya. Teman-teman saya pendeta ada yang kena. Jangan dipikir pendeta kebal dengan corona. Yang di Surabaya mati, yang baru di wisuda S2-nya minggu yang lalu, seminggu terkemudian mati, saudara. Sehingga dia masuk peti pakai toga. Saya bilang, ini baru umur 50 sekian, 60 sekian. Terus saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Anton enggak kan? Anton enggak ya Tuhan? Anton tugasnya masih banyak, aku bilang. Tapi puji Tuhan, begitu divaksin pertama, saudara, pergumulan berat, ditensi, darah saya 180. Bapak mundur dulu. Ya, dari pagi saya. Dari pagi, maju lagi, masih 160 Pak. Saya bilang, suntek aja. Nanti kalau ada apa-apa, biar aku yang nanggung. Sini, surat wasiat. Suruh tanda tangan, saudara. Saya tanda tangani. Yang kedua, begitu lagi. Saya pikir, oh kalau di ruang AC, tensi saya naik. Jadi kemarin yang ketiga, saya di puskesmas. Panasnya luar biasa, saudara. Wah, orang begitu kan, sampai yang ngantar gini, oh Pak, keringatnya sampai gitu, panik ya Opa. Siapa yang panik disuntik? Nggak panik, panas. Penuh orang begitu kan sudah. Tapi begitu ditensi, darah saya nggak naik. Makanya di ruang AC yang punya darting, jangan di ruang AC terus. Keluar, mesti turun. Kadang ada di luar tuh banyak bakmi, ya kan, banyak itu. Sehingga kita bisa santai gitu. Singkat cerita, kekhawatiran. Dan yang bisa menguatkan saya pribadi, setiap hari saya baca firman Tuhan. Aku menyertai kamu, aku menopang kamu, aku menggendong kamu, rambutmu jatuh satu aja, aku yang tahu. Bangun iman, saudara. Hari-hari ini mezbah Allah itu bentuknya adalah hidup pribadi kita, hubungannya dengan Tuhan bagaimana. Oleh sebab itu, saat kita benar membaca firman Allah, janji Yosua itu ya dan amin. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Sehingga dengan demikian kita beruntung. Mezbah kita akan tegak karena dasar imannya itu kuat. Dan hari-hari ini kekristenan kita ditantang dengan situasi dan kondisi. Apakah iman kita akan tetap teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan? Lalu yang kedua, bagaimana memperbaiki mezbah yang ada dalam diri kita? Mezbah itu ucapan syukur. Dan ucapan syukur pada saat dia mempersembahkan, itu ucapan syukur. Dan pada saat kita mempersembahkan dengan ucapan syukur yang tulus, itu membuat diri kita, mezbah itu menjadi kuat, dan mezbah itu menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan ucapan syukur apa sekarang kita? Selain Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik dan yang berkenan kepadanya. Jadi, saudara, persembahkan diri kita. Kalau saudara sudah masuk di gereja, nyanyinya yang benar. Itu ucapan syukur kita melalui pujian. Mengapa? Karena di Mezbah itu orang Israel memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Dan pada saat memuji Tuhan, pujilah dengan roh dan kebenaran. Nah, makanya kalau nyanyi itu jangan sembarangan. Nyanyi buat Tuhan sembarangan. Aduh, tadi masih ngantuk. Berdiri terus dari awal sampai akhir. Tuh orang ngeliyeng. Ya kan? Jadi dalam memuji, hatinya ngedumel. Saat kita memuji, hati kita serahkan ke Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kita memuji Tuhan. Kalau memang harus tepuk tangan, tepuk tangan. Kalau ritmenya, beatsnya nggak tepuk tangan, ya jangan tepuk tangan sendiri. Nanti bingung pemain drumnya, saudara nyanyi. Elsa, udah fales, tepuk tangan aja fales. Ada yang gitu, tempat saya, bapak-bapak kalau tepuk tangan begini, saudara. Jadi nggak begini, dia nggak mau begini. Cekleng. Aduh, sampai orang yang di dekatnya sakit. Udah gitu tepuk tangannya fales. Tepuk tangan aja fales. Tetapi bisa kita pelajari. Nyanyi itu bisa dipelajari. Memuji Tuhan bisa dipelajari. Saya yakin kalau di rumah biasa memuji Tuhan, di gereja gampang untuk memuji. Amin. Maka di rumah juga naikkan pujianmu. Anak saya ini kalau sudah di rumah nanti setel itu lagu-lagu gitu, terus pakai begini. Kamu egois ya? Oh, kenapa egois? Tuh pakai sendirian, dibuka kenapa? Sehingga bareng-bareng. Betul nggak? Kalau begini kan dia doang. Elsa, malah kayak orang gila. Ya kan? Ayo kita memuji Tuhan. Bangun Mezbah itu. Dan mungkin di tahun 2021 saudara nggak tertarik dengan pujian. Tapi mari kita perbaiki di tahun 2022 ini. Setiap kita memuji dengan tubuh, jiwa, dan roh kita, kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga pujian-pujian itu sampai hadiratnya. Dan hanya Allah kita, saudara, yang suka dipuji. Yesus suka dipuji. Sehingga dengan demikian, kalau saudara baca di dalam Alkitab, 90% itu sesungguhnya isinya pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen ya, orang Kristen ciri khasnya itu memang memuji. Coba lihat. Lahir mesti memuji. Betul? Karena kelahiran selalu diundang untuk persekutuan. Isinya apa? Memuji. Betul? Orang sakit memuji. Sehingga kalau kita besuk di rumah sakit, kita memuji sebelah kita. Udah sakit kok malah seneng-seneng dinyanyiin. Loh, justru orang sakit itu nyanyiin. Hati yang gembira adalah obat yang hancur. Jangan malah orang sakit lu ya. Udah, makanya jangan gitu. Kadang-kadang kalau besok itu salah. Sakit ya? Sakit apa? Ini loh mahnya bu. Oh, salah makan itu. Udah sakit disalahin. Cepat mati loh. Kalau besok orang sakit ya, apanya? Perutnya gini. Oh, puji Tuhan. Malah sebelah bilang orang sakit malah dipuji Tuhan. Tetapi kita bisa mengatakan Tuhan punya rencana. Karena apa? Allah ikut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Siapa tahu mahnya itu gara-gara telat makan. Atau justru karena stres. Kenapa stres? Karena khawatir. Pada saat kita ajak menyanyi, dia pasti sembuh. Betul? Begitu, John. Apa? Aduh, salah makan itu. Makanya itu yang bener. Jangan makan yang begitu-begitu. Udah tua lagi lu. Malah cepat mati. Ya kan? Jadi kalau besok kita juga ada seninya. Kenapa dibesuk? Kan begitu. Kalau orang misalnya tabrakan, kok bisa tabrakan sih? Waduh, lu sih kalau naik motor
Kayak begitu. Makanya hati-hati dong. Ya udah dihati-hati lah. Masa naik motor nabrak-nabrak? Ya kan? Itu mah supir truk yang kemarin nabrak berapa orang itu. Ya kan? Tapi di tengah hati-hati itu kan namanya tuh kita nggak ngerti. Kecelakaan itu tirainya tipis dengan adanya keselamatan. Betul nggak? Makanya setiap melangkah puji Tuhan. Bisa nggak ya naik motor dengan memuji Tuhan? Bisa. Nyetir? Lebih bisa. Sambil masak? Bisa. Jangan sambil masak nonton TV. Isinya ajab. Ajab. Nanti keluar nggak sopan sama orang tuanya sambil petir. Itu kan begitu TV-nya, betul nggak? Nanti karena nggak bayar utang, itu bisa panjangnya petinya dari sono ke sini, nggak masuk liang lahat, betul nggak? Nah, isinya kan begitu-begitu. Itu dogma-dogma yang tidak ada dalam Alkitab, karena Allah kita kasih, betul nggak? Oh, nanti ada istri yang nggak setia, tiba-tiba nyolokin gitu, apa? Konslet, jadi separuh hitam. Ajaran-ajaran semacam itu yang kita ingin. Tapi kalau saat kita memuji Tuhan, ya, pujian itu membuat kita menjadi satu persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Saya pesan kepada Alberta, biasakan setiap hari membaca firman Tuhan. Biasakan setiap hari memuji Tuhan. Nah, sehingga kita memperbaiki diri kita. Ada yang habis kalau saya memuji Tuhan, diledekin cucu. Ya nggak apa-apa diledekin cucu, nggak diledekin malaikat. Betul nggak? Ada orang yang tidak suka menyanyi, ada orang yang tidak suka memuji. Terus Tuhan bilang, kalau kamu nggak memuji aku, akan buyur batu-batu untuk memuji aku. Dan kalau batu memuji Tuhan, lihat Semeru. Betul? Itu batu lagi memuji Tuhan. Orang buat ceder, pas kena jidat, pulanglah. Oleh karena itu, saudara, misbah yang pertama dasarnya iman, misbah yang kedua persembahan adalah pujian, dan yang ketiga adalah korban. Korban. Dan orang yang berkorban itu pasti mengeluarkan. Betul? Namanya juga korban. Betul? Nah, korban itu apa? Mengeluarkan. Saat kita melayani Tuhan, itu korban yang terbaik. Maka dari itu orang Kristen setelah dibaptis, jangan enak-enak duduk manis di gereja loh. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Allah. Dan kalau kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita diam diri tanpa ada pelayanan menurut talenta kita, Tuhan tanya, apa arti hidupmu? Yang tua ngomong, udah tua gua, nggak bisa. Udah tua, jalan sendiri takut. Udah tua, itu yang tua. Yang muda bilang, belum ada waktu. Betul nggak? Aduh, gua kan zaman milenial begini, mana bisa melayani Tuhan. Betul? Yang remaja bilang, aku nggak dianggap. Makanya di tempat saya program tahun 2020, anak muda saya bilang, kamu bisa main gitar, kamu bisa main bass, kamu bisa main drum. Ya, bentuk band sendiri, sekarang main. Setiap Sabtu layani Tuhan. Kamu habis baptis. Terus yang kedua, lapisan kedua, penari-penari tamborin sekarang dipersiapkan. Sekarang ada 8. Lalu calonnya lagi ada 8, berarti 16. Jadi pulang gereja, jangan pulang. Kalau kamu memang nggak ada waktu, yang bilang kuliah, yang bilang ini, minggu tuntaskan. Ya, yang pemuda minggu langsung latihan band dengan para seniornya. Lalu penari tamborin kan sekalian dengan nari bisa jadi satu, betul? Lalu sekarang lagi saya adakan audisi bulan depan, audisi untuk singer dan worship leader. Saya suruh duduk, saya ajarin bagaimana menyanyi, bagaimana cara pernafasan, bagaimana artikulasinya, bagaimana menyanyi dengan baik. Setelah itu saya tes ke depan. Siapa yang lolos, ya kan, punya faktor X,
jalan. Ya kan? Kan yang itu ada pitch-nya, ada false-nya. Ya kan, pitch-nya yang ini. Kadang-kadang intro mau masuk aja nggak ngerti loh, saudara. Apalagi kalau udah ibu-ibu yang worship leader. Ini intro sudah masuk, dia nggak masuk-masuk. Pada waktunya nggak masuk, dia masuk. Nanti mau berhenti, saudara. Saya nanya dia sendiri. Berhenti. Jadi gitu. Karena apa? Worship leader zaman all. Dan sekarang kan pakai gini, pakai gini, pakai gini, pakai gini, pakai gini, pakai gini. Betul nggak? Ibu-ibu mana ngerti? Kalau gitu-gitu pusing gua katanya. Mikirin menu aja tiap hari pusing katanya. Ya kalau begitu kita ajarin lagi caranya gimana. Kan begitu. Adakan audisi tempat saya. Dan sekarang sudah dipersiapkan. Mana yang bisa singer, mana yang kagak. Dan saya bilang, yang tereliminasi jangan tersinggung. Belajar lagi, karena nyanyi itu bisa belajar. Saya nggak bisa not balok, bisa saya not solonisasi. Karena waktu saya latihan pur di gereja, itu solonisasi. 1, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Harganya 3/4/8. Kan ada itu yang begitu. Ada yang nyanyi itu rampak aja. Waduh, nyanyi itu ada harga. Terus ngomong, nah makanya gua kagak suka nyanyi, kan gitu. Jadi di rumah gua juga nggak nyanyi, saudara. Puji Tuhan. Anak muda sekarang banyak yang nggak ngerti not. Karena apa? Gampang. Setel tape, kasihin sama pemain musiknya. Ini loh lagunya kayak gini, ya kan? Terus dia dengerin. Jadi kalau dikasih harganya berapa, gua kagak tahu. Harganya ada di Mangga 2. Ya kan? Karena apa? Di sana harga semua. Tapi nyanyi itu ada harganya. Beatnya kayak apa? Begitu. Nyanyi gak gampang loh, saudara. Tapi saya yakin orang Kristen bisa nyanyi. Amin? Jangan terus ini, mundur aku. Nggak mau jadi worship leader, apalagi kalau pendeta Anton yang di sini nggak mau. Wah, saya nggak pinter nyanyi, tapi saya bisa nyanyi. Begitu. Kata orang, suara saya ada nilai jual waktu muda. Sekarang mah nggak lagi. Zaman saya kan udah pada mati. Mus Mujiono masih ya. Mus Mulyadi mati. Desi Arisandi udah mati. Ini 2 temen ini terus Yan Berlin katanya juga sudah nggak ada. Ini teman-teman pelayanan saya semua dulu. Ya kan? Tapi puji Tuhan, kita bisa memuji Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita. Kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan nggak melihat kok engkau fals suaranya. Yang penting hati kita persembahkan kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh saat memuji. Jangan dipikir pujianmu nggak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena pujian itu sangat disukai oleh Tuhan. Lalu pelayanan kita sekarang, melayani Tuhan itu korban. Betul? Melayani Tuhan. Makanya kalau melayani, datanglah lebih awal. Kayak di sini tuh, para pelayan lebih datang. Itu juga korban waktu loh, saudara. Jangan dipikir. Dan Tuhan memperhitungkan. Karena apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di depan mata Tuhan. Ayo semua melayani Tuhan, orang Kristen, menurut talenta kita. Jangan yang tua ngomong, aduh udah tua gua. Di tempat saya yang sudah umur all tak jadikan doa syafaat. Ayo doa syafaat. Saya kan bapak, emangnya kalau bapak doanya nggak bisa. Bapak-bapak itu banyak alasan kalau udah tua. Yang sudah tua alasan lah, suaranya udah gemeter. Saya 67, suara saya belum gemeter, Pak. Tapi ada yang umur 60 aja udah gini. Nggak bisa niruin saya. Yang tua-tua jadi pendoa syafaat. Tempat saya, kalau ada khotbah, dia minggir ke belakang, dikasih speaker, di sana dia berdoa, dan penyembahan, doain firman Tuhan yang disampaikan. Supaya sampai di hadirat Allah dan sampai membentuk karakter kekristenan. Ya, perbaiki. Yang belum melayani, daftar sama Bu Gembala. Bu, saya mau melayani. Daftar ke Burita. Ya kan? Daftar kepada pendeta Kartika. Bisa kan? Jangan marahin. Puji Tuhan udah tua, gua pensiun.
Nanti kalau Tuhan pensiun, nanti di atas ranjang. Ya kan? Yang ibu-ibu muda, ibadah kaum wanita, lengkapi. Yang muda harusnya menjadi tiang di tengah gereja ini. Karena apa? Pelayananmu lebih gesit daripada encim-encim. Ya kan? Kalau encim-encim kan jalannya udah begini. Kalau kamu kan bisa. Tapi kenapa anak muda pada melempem? Karena anak muda sekarang yang dipikir materi. Bangun tidur, dan yang dibuka ini dulu, bukan Alkitab dulu. Jujur anak muda, ini setan loh. Makanya kalau di gereja saya begitu masuk, HP menyala, masih utak, tak datangin saudara. Saya ambil. Oh Pak, kok diambil? Ambil, tebus. Saya gitu, ambil tebus. Karena kalau nggak ada sanksi, mereka mesti main-main. Betul? Kan mau baca renungan apa? Renungan menuju Facebook. Justru kalau saat Anda menjawab WA di dalam gereja, sesungguhnya saudara tidak berani menyatakan imanmu kepada Tuhan. Jawab nanti kalau sudah keluar selesai dan katakan, sorry ya, saya lagi ibadah tadi, lagi kebaktian. Saudara mendapatkan jempol dari sesama dan jempol dari Tuhan. Amin. Jangan sementara dengar firman Tuhan. Itu sono, bukan Alberta. Tapi ada di sini 2-3 orang. Tersinggung silakan. Saya mau ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Betul? Jawab nanti ibu-ibu. Sorry sis, tadi saya lagi ibadah, ikut kebaktian pagi. Kan jam 10 mau arisan. Betul? Kadang-kadang enggak. Tunggu sebentar dong, pendetanya kelamaan tuh. Bawel amat gitu. Udah pendeta disalahin terus. Tapi bukan Alberta. Paling ada Alberta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? Jadi kita digerakkan oleh Tuhan untuk melayani. Jangan dipikir saat kita memuji nggak melayani. Jangan dipikir yang melayani itu di sini doang. Tidak. Kita masuk dalam mesbah Allah. Perbaiki hubungan pribadimu. Karena apa? Yang namanya mesbah macam-macam. Ada mesbah keluarga, ya, ada mesbah doa, ada mesbah macam-macam dah. Tapi saya katakan di sini adalah saya menyampaikan renungan untuk mesbah pribadi. Kita perbaiki. Kalau mesbah pribadi kita beres, maka keluarga kita beres. Saat mesbah pribadi kita beres, rumah tangga kita beres. Saat mesbah kita beres, pekerjaan kita mesti beres. Saat mesbah pribadi kita beres, berkatnya pasti beres. Amin. Oleh karena itu, jadilah seperti Elia, memperbaiki kembali mesbah Tuhan, supaya apa? Umat Israel kembali kepada Tuhan. Pribadi kita, fokuskan hidupmu di tahun 2022 berfokus kepada Allah, karena mesbah pribadimu sudah beres di hadiratnya. Amin. Kita berdoa. Ada pujian kan? Kini saatnya berdiri di altarnya. Kurang ajar nggak tuh? Altar diberi. Kalau tempat saya rubah sedikit saudara. Kini saatnya masuk di hadiratnya. Lebih sopan saya pikir. Menurut saya loh saudara, kalau saudara mau berdiri di altar loh silahkan. Nanti kalau disentil malaikat loh tobat sendiri gitu. Yuk kita berdiri nyanyi pujian itu, musik. Perbaiki mesbah pribadi saudara dengan kesungguhan hati kita. Kita rubah dikit ya, masuk di hadiratnya ya. Sehati ya. Setuju nggak? Nah, kalau nggak setuju silahkan pulang. Enggak. Hah? Kita. Kini saatnya masuk ke hadiratnya.
firman-Mu tertanam dalam hati kami mampu melakukannya. Berikan kekuatan Bapa agar kami tetap memperbaiki mezbah pribadi kami setiap harinya. Sehingga dengan demikian Bapa, kami merasakan lawatan Tuhan setiap hari ada dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan kekuatan baru dari Tuhan di tahun 2022 agar kami mampu memperbaiki mezbah pribadi kami masing-masing. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati mengatakan amin. Silakan duduk. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya mewakili Jemaat Alberta dan Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Anton. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Mari kita mau berikan persembahan kita. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya masing-masing. Dan kita mau nyatakan pujian kita, bangkit serukan nama Yesus. Oke, saya akan bacakan pengumuman bagi Bapak Ibu bisa simak di layar. PPG dan keluarga GB Alberta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anton yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja kita di GB Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga untuk para pelayan juga bisa memperhatikan jadwalnya. Dan untuk kebaktian kaum wanita diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari pukul 10 dilayani oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Lalu untuk kebaktian EYT hari Sabtu tanggal 29 Januari pukul 18 dilayani oleh PDP Paulus. Untuk sekolah minggu, Alberta Kids diadakan hari Minggu tanggal 30 Januari seperti biasa pukul 10.30. Dan pada minggu yang akan datang tanggal 30 Januari pukul 8 pagi, ibadah umum kita dilayani oleh PDM Wiwi Karta Elia.
GBI Alberta juga kembali mengadakan baptisan air pada bulan Paskah 2022. Jemaat yang tergerak untuk mengikuti baptisan air atau memiliki anak atau cucu minimal usia 12 tahun dapat menghubungi Diaken Rita Sutejo untuk mendapatkan formulir. Calon peserta baptisan air wajib melengkapi persyaratan dan mengikuti kelas katekisasi yang akan dipimpin oleh PDP Paulus sebagai staf pengembalaan bidang pengajaran. Katekisasi akan dimulai hari ini tanggal 23 Januari pukul 11. Berikutnya, keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Om Budiman tanggal 28 Januari yang akan datang. Nanti jemaat bisa mengucapkan terima kasih. Dan juga kepada Diaken Stefanus ya, 30 Januari, jangan lupa. Oke. Berikutnya untuk laporan persembahan tanggal 15 Januari EYT hadir 20 orang dengan jumlah kolektor 342.000. 16 Januari yang lalu ibadah raya hadir 42 orang dengan jumlah kolektor 1.480. Sekolah minggu 6 orang dengan jumlah kolektor 67.000 dan WBI 11 orang dengan jumlah kolektor 240.000. Oke, itu aja pengumuman yang saya bacakan. Apakah ada tambahan lagi? Tidak ada. Mari jemaat saya undang untuk berdiri kembali dan nanti doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Sebelumnya, balik kita mau angkat pujian dengan sayapmu, kami akan terbang tinggi. Kembali di akhir ibadah ini kita nyatakan hanya dengan Tuhan kita akan terbang menghadapi setiap badai hidup kita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami masih bisa kembali mendengarkan Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya bagi kami semua yang sudah mendengar dengan sungguh-sungguh, kami mau lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Kami memperbaiki mezbah kehidupan kami dari diri kami sendiri, dari keluarga kami, dan juga dari gereja ini. Biar kami semua boleh lebih baik lagi Tuhan di tahun ini. Kami bisa membangun hubungan yang erat kembali dengan Engkau. Dan kami terus berjalan di dalam rencana-Mu. Kami mau cari tahu apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar ini bisa kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami, jemaat Alberta yang mungkin sedang dalam sakit atau sedang dalam kelemahan. Biar juga Tuhan yang urapi, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan kembali apapun keadaannya, apapun sakitnya. Biar juga Tuhan yang kembali pulihkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat negara kami ini, untuk Indonesia, untuk setiap bencana yang terjadi belakangan ini. Kami berdoa Tuhan juga yang memberikan penghiburan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalaminya, baik itu yang kena banjir, ataupun yang kena gempa bumi, ataupun yang hal lainnya Tuhan, yang kecelakaan juga. Biar tetap Tuhan yang menghibur setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan juga yang memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, siapapun nama-nama yang berdiri di pemerintahan kami, yang memerintah di atas sana. Kami percaya Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan juga yang akan terus mengurapi. Kalau ada anak-anak-Mu di dalam pemerintahan kami juga berdoa Tuhan yang tetap menguduskan mereka, terus mengurapi mereka, sehingga mereka juga tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terakhir berdoa untuk setiap gereja dimanapun
beribadah pada pagi ini, pada hari ini. Kami berdoa Tuhan yang tetap menyertai setiap anak-anak-Mu yang beribadah pada pagi ini, sehingga kami semua anak-anak-Mu di muka bumi ini, dimanapun kami beribadah, ibadah kami tidak sia-sia. Ketika kami selesai pelayanan, ketika kami selesai ibadah di hari Minggu ini, ada perubahan dalam kehidupan kami. Ada firman Tuhan yang mau kami lakukan di dalam minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tidak jatuh, sehingga anak-anak-Mu tidak gampang goyah, sehingga anak-anak-Mu tidak gampang khawatir. Karena kami tahu Tuhan beserta kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan setiap doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita terima doa berkat dari Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Yesus menyertai kita semua.